Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfaria Zahra dari kelas C2 NIM 0404022258. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Nasi Masuk Pengantar Studi Quran oleh dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz, Ajizah Agama. Asisten dosen Ati Musyafa'ah, Ajizah Komunikasi. Oke, selanjutnya masih masuk menjadi beberapa part. Pertama, pengertian. Yang kedua, syarat-syarat nasi masuk. Yang ketiga, kontroversi. Yang keempat, contoh-contoh nasi masuk dalam Al-Quran. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang bab pertama, pengertian nasi masuk. Nasi masuk adalah secara etimologis, menurut studi Asabis, ada beberapa pengertian nasi masuk. Pertama, ketika kita merujuk ada beberapa ayat Al-Quran. Pertama, nasi masuk diartikan sebagai isyarat, yaitu pendengaran. Pengertian ini diambil pada surat Al-Hajj ayat 52 yang وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad SAW, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Lalu, Allah menghapuskan apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah memanfaatkan ayat-ayat di dalam orang-orang berkenan. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya, nasi diartikan sebagai termasuk al-mawadis atau pemindahan warisan dari satu orang kepada orang lain. Nasi diartikan sebagai al-nakal, menukil atau memindahkan. Salah satu ayat yang untuk pengertian ini ada inna kunna amtasi kunna untuk tak malun. Artinya, sesungguhnya kami memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran-lembaran catatan amal. Diambil kitab dari Quraisy Syihab yang diberikan pada Mujam 1998 pada masa Capital dan juga oleh Tasrif Islam Ayat dan Al-Ma'arif ayat 1971 dalam versi selanjutnya. Penyelenggaraan masuk adalah yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, al-Mu'afil memberikan batasan terhadap nasib ini. Pertama, pembatalan sebuah hukum yang terdahulu karena adanya penetapan hukum. Kemudian, dua, pengetahuan hukum yang bersifat umum. Hukum yang bersifat khusus dan dapat penilaian. Ketiga, adanya penjelasan yang datang sesudah tetapnya sebuah hukum, tapi masih sama tanpa penetapan syarat hukum terdahulu terhadap hukum yang belum bersyarat. Boleh diambil kita dari Rasulul Allah Al-Quran CP Cipta Kasih Banyak Murid. Selanjutnya, syarat masuk. Syarat yang pertama, kedua merupakan perkara dalam syariat Islam. Kedua, nasib datang belakangan
potongan dari ayat yang dinasakkan. Yang ketiga, perkara dinasakkan secara mutlak tanpa batas. Yang keempat, ayat nasi mewajibkan diketahui dan diamalkan. Yang kelima, nasi dan masuk merupakan hukum yang dijelaskan secara tekstual dari syariat. Selanjutnya, dari sini dapat kita lihat bahwa nasib masuk masyarakat hukum yang dimasukkan adalah hukum syara'. Dari penghapusan hukum tersebut adalah hukum syara' yang datang lebih kemudian, yang hukumnya masuk. Hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Kontroversi nasib masuk. Kontroversi akan merupakan sumber utama dalam beragama umat Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi umat manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat ke 185, petunjuk Al-Quran mencakup akhlak, hukum, ibadah, akidah, dan kisah-kisah sebagai ibrah bagi umat manusia. Oke, ya. Berikutnya contoh nasi masuk. Sultan Muhammad Sulaiman dan yang lainnya membagi nasi masuk menjadi 4 kajian, yaitu nasi ayat Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua nasi ayat Al-Quran dengan sunnah, yang ketiga nasi sunnah dengan ayat Al-Quran, yang keempat nasi sunnah dengan sunnah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.